Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Mudah dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, saudara pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa oleh karena besar kasih-Mu. Engkau memberkati kami sepanjang 1 minggu ini. Engkau memberikan berkat-Mu bagi kami. Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Serta melindungi kami sehingga kami dapat merasakan akan begitu besarnya kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami pada pagi hari yang indah ini dengan saudara-saudara pemirsa Tuhan. Di hari Sabat-Mu yang kudus ini, Engkau memberikan berkat-Mu bagi kami. Engkau mengurapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan firman yang kami akan dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hinduin sembahkan nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari indah ini, Raja yang akan datang. Ayat hafalannya, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini dapat kita baca dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Di tengah pertikaian dan pergolakan itu, suatu suara terdengar dari padang belantara. Suatu suara yang mengagetkan dan keras, namun penuh harapan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dengan suatu kuasa yang baru dan asing, digerakkannya hati bangsa itu. Nabi-nabi telah menubuatkan kedatangan Kristus sebagai suatu peristiwa yang masih jauh di masa depan. Tetapi disinilah suatu pengumuman yang mengatakan bahwa kedatangan itu sudah dekat. Munculnya Yohanes secara istimewa itu membawa pikiran para pendengarnya kembali kepada pelihat-pelihat dahulu kala. Yohanes memaklumkan kedatangan Mesias serta mengajak bangsa itu kepada pertobatan. Sebagai lambang penyucian dari dosa, dibaptiskannya mereka itu di Sungai Yordan. Demikianlah dengan suatu pelajaran penting yang mengandung arti, dinyatakannya bahwa orang-orang yang mengaku dirinya umat pilihan Allah itu sudah dinajiskan oleh dosa, dan bahwa dengan tiada penyucian hati dan hidup,
Mereka itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Mesias itu. Penghulu-penghulu dan rabi-rabi, serdadu-serdadu, para pemungut cukai, dan para petani datang untuk mendengar nabi itu. Seketika lamanya amaran yang tekun yang datang dari Allah itu mengejutkan hati mereka. Banyak yang bertobat dan menerima baptisan. Orang dari segala lapisan masyarakat menyerahkan diri kepada tuntutan pembaptis itu, supaya boleh mendapat bagian dalam kerajaan yang diumumkannya itu. Banyak dari antara ahli-ahli Taurat dan orang Farisi datang mengakui dosa mereka dan minta dibaptiskan. Mereka telah meninggikan diri sendiri sebagai orang yang lebih baik daripada orang lain, dan telah menuntun orang banyak untuk memandang tinggi kesalahan mereka. Sekarang segala rahasia hidup mereka yang bersalah itu tersingkap. Tetapi Yohanes diberitahu oleh Roh Suci bahwa banyak dari orang-orang ini tidak memiliki pertobatan sejati dari dosa-dosa mereka. Mereka adalah orang-orang yang mengubah pandangannya agar sesuai dengan keadaan, namun tidak sungguh-sungguh. Sebagai sahabat Nabi itu, mereka berharap akan mendapat kemurahan hati dari Raja yang akan datang itu. Maka oleh menerima baptisan dari tangan guru muda termasyhur ini, mereka bermaksud memperkuat pengaruh mereka dalam masyarakat. Yohanes menghadapi mereka dengan pertanyaan yang tajam ini. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. The Desire of Ages, halaman 104-106. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, renungkanlah lebih dalam. Jika para ahli Taurat dan orang Farisi pada zaman Yesus dapat kehilangan kepekaan untuk insaf dari dosa, bagaimanakah saya dapat menghindari hal seperti ini dalam hidup saya? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kudus, atas segala berkat dan tuntunan-Mu bagi kami di sepanjang 1 minggu ini. Engkau memberikan berkat kesehatan bagi kami. Engkau memberikan berkat-Mu bagi kami. Biarlah nama-Mu dipuji dan ditinggikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih. Engkaulah memberikan pengampunan bagi kami Tuhan, di mana kami banyak mempunyai kesalahan yang selalu menyakiti hati Tuhan di dalam kehidupan kami, yang selalu mendukakan hati-Mu Tuhan, terlebih-lebih sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Bapa, layakkanlah kami supaya kami dapat layak untuk datang memuliakan dan meninggikan nama Tuhan dan menerima berkat-Mu.
Bapa dalam surga, Bapa yang penuh kasih, sebelum kami mengutarakan segala permohonan kami, Engkau terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi kami, agar kami dapat mengerti akan firman yang barusan kami dengarkan Tuhan, dan dapat kami menjadi pelaku firman-Mu. Urapilah seluruh para pemirsa ya Bapa, kuasai mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi mereka Tuhan, supaya mereka juga ikut memberitakan segala firman-Mu kepada orang yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Dan akan banyak jiwa-jiwa akan menerima Engkau sebagai juru selamat kami ya Bapa. Bapa dalam surga, kami tidak sanggup Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini. Tetapi kami percaya bila mana Tuhan selalu beserta kami akan mampu untuk menyampaikan pekabaran-Mu ini kepada orang-orang yang rindu akan mendengarkan firman Tuhan. Supaya mereka ya Bapa dapat menerima Engkau dengan sepenuhnya di dalam hati mereka, menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat kami, dan kami dapat merasakan akan begitu besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan atas seluruh jawaban doa yang Engkau berikan bagi kami pada pagi hari yang kudus ini. Biarlah Engkau memberikan berkat-Mu bagi kami, bagi setiap keluarga kami Tuhan, supaya kami dapat mencukupkan segala keperluan kami dan kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, yang dua sembahkan Yesus Juru Selamat kami. Amin.